Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, pencipta, penguasa, pemelihara seluruh alam semesta, Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Saudaraku yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada hari ini adalah kajian sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah banyak kitab yang ditulis berkaitan dengan sirah nabawiyah. Ada sirah Ibni Hisham, kemudian ada kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Tapi insya Allah yang akan kita jadikan sebagai rujukan, sebagai referensi dalam kajian sirah nabawiyah ini adalah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Al-Alim Al-Allamah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau seorang ulama besar kelahiran Turki, namun beliau kemudian lebih banyak tinggal dan berdomisili di Suriah dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di Damaskus di Suriah ketika beliau sementara memberikan pengajian di malam Jumat, ya, karena peristiwa pemboman. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan beliau, mengangkat derajatnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua manfaat melalui ilmu-ilmunya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kitab yang ditulis oleh beliau dijadikan sebagai rujukan, yaitu kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah ma'a mujasin li tarikhil khilafah ar-rasyidah. Karena kitab ini mempunyai satu metodologi penulisan yang istimewa, yang unik. Tidak hanya sekedar mengemukakan secara kronologis tentang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga memberikan pelajaran-pelajaran, kemudian menyampaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan satu peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kitab yang beliau tulis dinamakan dengan Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Fikih Sirah An-Nabawiyah. Dan di dalam mukaddimah kitab tersebut beliau menuturkan bahwa kandungan dari kitab Fikih Sirah Nabawiyah ini di dalamnya banyak tashihan lil akhta, meluruskan beberapa kesalahan-kesalahan, bal lil inhirafat, bahkan penyimpangan-penyimpangan dari apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para penulis-penulis kontemporer yang sering mengemukakan atau menyampaikan semboyan qiraah mu'asirah, pembacaan kontemporer terhadap sirah nabawiyah. Seperti misalnya, ya, menganalisis sirah itu dengan pendekatan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semata-mata sebagai
satu sosok tokoh ya, uzma insaniyah mujarradah, dan sebagai sosok manusia, semata-mata sebagai sosok manusia biasa, melepaskan status yang paling mulia, yang paling mendasar yang disandang oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa pembacaan kontemporer terhadap sirah nabawiyah memposisikan tindakan Nabi SAW sebagai satu saura yasar iktisadi, ya, diyamin mutatarrib, seperti satu revolusi kiri, revolusi ekonomi kiri melawan golongan kanan yang ekstrim. Ya, tentu tidak seperti itu adanya, karena apa yang beliau lakukan itu adalah dalam tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dilihat hanya sebagai sosok manusia biasa saja, tapi yang paling utama adalah beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam mukaddimah kitab ini juga beliau menuturkan bahwa tujuan dari penulisan sirah nabawiyah dan tujuan mempelajari sirah nabawiyah itu bukan hanya sekedar untuk mengetahui waqa'i tarikhiyah, fakta-fakta historis, ya, mengetahui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sekedar mengemukakan episode-episode hidup, kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti mempelajari kisah tokoh-tokoh yang lain. Wa innamal ghardu minha, tapi tujuan yang esensial dari mempelajari sirah nabawiyah adalah ayatasawwar al-muslimu al-haqiqat al-islamiyah fi majmu'iha mutajassadatun fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawaida wa ahkaman mujarradatan fi zihni. Jadi tujuan utamanya adalah agar seorang muslim mempunyai gambaran tentang hakikat Islam secara komprehensif keseluruhan, yang terbentuk, yang terlembagakan, terinstitusionalisasi pada kehidupan Nabi SAW setelah sebelumnya telah memahami dasar-dasar, kaedah-kaedah, hukum-hukum agama secara teoritis yang tertanam di dalam otak, dalam pemahaman. Maka setelah itu kemudian diharapkan seorang muslim juga mempunyai gambaran bagaimana mabadi, prinsip-prinsip, kawaid, kaedah-kaedah, ahkam, hukum-hukum teoritis dari agama itu terlembagakan dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, inna dirasata siratin nabawiyatin, sesungguhnya mempelajari sirah nabawiyah, laisat siwa, tiada lain kecuali, ya, amalun tatbikiyun, amal tatbiki. Jadi tiada lain kecuali amal tatbiki, satu amal praktis. Yuradu minhu, yang dimaksudkan untuk tajzidul hakikatil islamiyah, yaitu melembagakan hakikat Islam kamilatan secara komprehensif fi masalihal a'la, dalam contohnya yang teragung, yaitu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin dirinci, maka poin-poinnya adalah satu, tujuan mempelajari sirah yaitu fahmu sahsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah min khilali hayatihi wa zurufi allati 'asha fiha litta'akkudi min anna Muhammadan alaihi salatu wassalam lam yakun mujarrad abqari samat bihi abqariyatuhu baina qaumi, walakinnahu qabla zalika rasulun ayyadahullahu biwahyin min 'indihi wa taufiqin min ladunnihi. Jadi memahami sahsiyah nabawiyah, karakter, ya, kepribadian, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagai seorang sosok manusia, tapi karakter kenabian Nabi SAW melalui sejarah kehidupannya dan peristiwa-peristiwa yang beliau jalani dalam kehidupan, sehingga kita semakin yakin bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam bukan hanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata kecerdasan kaumnya, tapi sebelum itu semua beliau adalah seorang rasul yang dikuatkan oleh Allah dengan wahyu darinya dan mendapatkan taufik
dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Jadi sahsiyah nabawiyahnya, kepribadian kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah nabawiyah dalam kerangka itu, beliau seorang nabi, bukan sekedar seorang tokoh biasa saja. Kemudian yang kedua, ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil masalil a'la fi kulli sya'nin min su'unil hayatil fadilah. Ya, seorang manusia atau seorang muslim, tentunya setiap muslim ya, mempunyai sosok yang menjadi al-masal al-a'la, model yang tertinggi, teladan dalam seluruh aspek-aspek kehidupannya. Bagaimana keteladanan Nabi sebagai seorang hambanya Allah, seorang pribadi dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, bernegara, ya, dan seterusnya. Ya, dengan mempelajari sirah nabawiyah itu semua akan kita dapati, karena Rasulullah SAW itu diutus, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW uswah hasanah, contoh teladan yang terbaik. Kita belajar sirah supaya kita mendapatkan gambar, oh ini yang kita mau teladani. Kita punya status sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana Nabi SAW sebagai seorang kepala keluarga. Jadi seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, bagaimana model ideal seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan bertetangga sebagai seorang hamba Allah SWT, pemimpin negara, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ayyajidal insanu fi dirasati siratihi alaihi salatu wassalam ma yu'inhu ala fahmi kitabillahi ta'ala wa tazawwuq ruhihi wa maqasidihi. Idh inna katsiran min ayatil Qur'an innama tufassiruha wa tujalliha al-ahdas allati marrat bi Rasulillah SAW. Jadi seorang muslim akan mendapatkan dalam mempelajari sirah nabawiyah apa yang membantunya untuk lebih memahami kitab Allah, memahami Al-Quran, bisa merasakan spirit ruh dari ayat-ayat Al-Quran. Karena banyak dari ayat-ayat Al-Quran itu dijelaskan, ditafsirkan, dan diperjelas ya melalui peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tanpa mempelajari sirah nabawiyah, pembaca Al-Quran dia kurang bisa merasakan ruh, spirit dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, kalau kita baca sirah nabawiyah, maka itu akan membantu kita untuk memahami spirit, ruh dari ayat-ayat Al-Quran. Ketika Allah SWT misalnya memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlaku adil, menunaikan amanah, seperti apa peristiwa yang mengitari ayat-ayat tersebut. Ketika Allah SWT misalnya menginformasikan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ya, maka disebabkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kamu tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Seandainya ucapanmu kasar, hatimu keras, maka sahabat-sahabatmu akan menjauh dari sekelilingmu. Ya, maka maafkanlah mereka, mohon ampunkanlah mereka, ya, dan tetap libatkan mereka dalam musyawarah. Maka jika engkau sudah punya azam, keinginan yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ruh dari ayat ini akan bisa kita rasakan ketika membaca sirah nabawiyah. Bagaimana kondisi sosial, kondisi psikologis yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Ya, dalam peperangan ketika beberapa sahabat justru kemudian lari dari medan peperangan tersebut. Dan bagaimana kondisi hati Nabi, tuntunan Allah SWT kepada Nabi SAW menghadapi peristiwa-peristiwa yang semacam itu. Itu diantara tujuan mempelajari sirah nabawiyah. Kemudian yang keempat, ayatajamma aladai al-muslim min khilali dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam akbar qadrin minas thaqafa wal ma'arif al-islami as-sahihah sawa'un makana minha muta'alliqan bil aqidah awil ahkam awil akhlaq idh la raiba anna hayatahu alaihi salatu wassalam innama hiya surah
suratun mujassadatun nayyiratun li majmu'i mabadil Islam wa ahkami. Ketika seorang muslim mempelajari sirah nabawiyah, maka dia akan memiliki sekumpulan sakafah, bekal-bekal kecerdasan, ilmu, wal ma'arif, pengetahuan keislaman yang benar. Baik yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan akhlak. Karena tidak diragukan lagi bahwa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk yang terlembagakan dan menerangi keseluruhan prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum agama. Jadi setiap kita mempelajari satu episode hidup Nabi SAW, kita akan mendapatkan gambaran tentang akidah Islam, hukum Islam, akhlak Islam, ya, dan seterusnya. Itu dari mempelajari sirah nabawiyah. Ini salah satu kelebihan buku ini, fiqhus sirah, sirah. Misalnya dari satu episode beliau akan menunjukkan ya tentang tetap disyariatkannya untuk tawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana anjuran untuk menghormati orang yang mulia dengan berdiri ketika menyambut kedatangannya. Insya Allah akan kita baca nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kelima, ayyakuna ladai al-muallim wad-da'iyah al-islami namuzat hayyun an tara'iqit tarbiyah wat ta'lim. Falqad kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mualliman nasihan wa murabbiyan fadilan. Ya, jadi seorang muslim yang menjadi muallim, pengajar, dai, pengajak ya, dai muballigh akan memperoleh namuzat, model yang hayyun, model yang hidup, bukan yang kaku, yang mati. Itu betul-betul yang mencerahkan, yang senantiasa hidup melalui metode-metode tarbiyah dan ta'lim. Kita akan mendapatkan itu karena Rasulullah SAW itu adalah seorang muallim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada manusia ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan hati-hati manusia. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada manusia kitab dan hikmah. Jadi beliau seorang muallim. Innama bu'istu mualliman. Saya diutus untuk menjadi seorang muallim, seorang pengajar. Beliau juga dai. Nabi SAW adalah syahidan, saksi, mubasyiran, pembawa kabar gembira, naziran, pemberi peringatan, da'iyan ilallah, dan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan mendapatkan gambaran bagaimana seorang muallim, seorang pengajar, seorang guru, bagaimana seorang da'i, seorang muballigh pada diri Rasulullah SAW. Ini pertemuan perdana kita tentang gambaran umum tujuan mempelajari sirah nabawiyah. Insyaallah pada pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang sir ya, rahasia pemilihan Jazirah Arab ya sebagai tempat kelahiran Nabi SAW dan tempat tumbuh awalnya keislaman ini. Insyaallah rujukan kita sekali lagi adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah ma'a Mujasin li Tarikh Al-Khilafah Ar-Rashidah. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari sirah Nabawiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ila Allahi turja'ul umur. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.